Halo minasan, konnichiwa, anime Asuni mata modotte. Kita tahu kalau di episode kemarin, rahasia Alto dan Nechan terbongkar oleh anggota OSIS dan keputusan akhir Ketos ialah merekrut Alto menjadi anggota OSIS. Lantaran telah mengalahkan Chris dan mungkin istilah kata ingin mengawasi Alto dari dekat. Lalu di akhir episode, kita tahu kalau Alto dan kawan-kawan sedang mengikuti ujian tingkat bronze yang diikuti semua akademi sihir seantero negeri. For the information, tingkat kelulusan ujian kali ini adalah 50% dari Akademi Ortigia dan 10% dari akademi lain. Dalam ujian itu, mereka disuruh memasukkan mana ke dalam kristal sebanyak-banyaknya agar api yang ada di dalam bisa berubah menjadi besar. Di video kali ini, cerita masih berfokus di gedung tempat ujiannya Alto, di mana mereka melakukan ujian praktek satu persatu. Setelah beberapa orang yang telah mencoba dengan hasil yang tidak memuaskan, padahal awalnya mereka sangat meremehkan ujian praktek ini. Dan sekarang mereka mungkin akan terancam tidak lulus ujian tingkat bronze kali ini. Namun kesempatan beralih kepada Lilia, sekarang adalah gilirannya. Karena dia tidak menganggap remeh ujian ini, dia pun berasumsi kalau para murid yang gagal tadi berfokus mengaliri mana ke kristal saja. Sedangkan dia ingin berfokus untuk mengirimkannya ke api tersebut. Entah karena emang teorinya aja yang benar atau emang mananya aja yang besar, api tersebut mulai membesar, di mana dialah orang yang pertama yang bisa membuat api sebesar itu. Selanjutnya kita beralih ke seorang murid yang berasal dari akademi entah apa namanya, tapi yang pasti dia tidak mau kalah dengan Akademi Ortigia yang istilah kata akademi terfavorit. Dia berhasil merubah api tersebut menjadi api besar, yang berarti dia tidak hanya omong besar. Sepertinya kondisi sudah mulai memanas di mana para murid ingin berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Dan setelah anak itu, sekarang giliran Shirley untuk mencobanya. Dia adalah salah satu murid kelas 2 terbaik Akademi Ortigia, oleh karena itu hasilnya pun tidak mengecewakan. Setelah melihat murid Akademi Ortigia yang telah tes, Parang sang pengawas pun agak sedikit kecewa karena dia berekspektasi tinggi ke akademi tersebut. Katanya kalau hanya segitu kemampuan murid Ortigia, berarti akademi itu mulai melemah. Tapi tibalah sang MC utama kita yang emang telah diatur untuk menjadi peserta terakhir oleh Pak Sutradara. Alto pun langsung maju ke depan bersama Nechan. Tapi tiba-tiba murid yang iri kepada Akademi Ortigia itu malah mencemooh Alto yang katanya, "Oi, ini bukan TK loh, yang harus bawa emak ke sekolah." Bukan dia seorang yang ngomong kayak gitu, asisten pengawas pun sempat melarang Alto untuk membawa orang lain selain familiar. Tapi Parang membantahnya karena dia tahu kalau familiarnya emang manusia, dimana selama dia menjabat dia belum pernah melihat kejadian langka ini. Dan dia juga memuji semangkanya Nechan dengan berkata, "Dekaina." Setelah melakukan pengamatan, Alto menanyakan sesuatu kepada Parang, yaitu apakah boleh menyalurkan mananya di tempat manapun. Dan tentu saja hal itu boleh dilakukan, kata si Parang. Mendengar pertanyaannya Alto, dirinya terkejut karena dialah satu-satunya murid yang mengetahui inti dari ujian ini. Yang ternyata kalau ingin memasukkan mana dan membuat api itu menjadi besar, harus tahu di mana tempat-tempat yang mudah dialiri mana. Para pengawas telah mengatur agar tempat yang mudah dimasukin mana terletak di belakang dan yang di depan tingkat kesulitannya agak sedikit lebih tinggi. Alto dan Nechan bukan bermaksud ingin memasukkan mananya ke bagian belakang, tapi malah ke bagian yang paling sulit untuk dialiri. Mungkin ingin menguji seberapa besar mana yang sering dihisap Nechan kali ya. Setelah itu Alto pun mengujinya dan tiba-tiba yang dihasilkannya bukan berwarna biru, tapi malah berwarna ungu yang besarnya tidak main-main. Sampai-sampai Parang pun heran, padahal di tempat yang sulit, tapi kok bisa sebesar itu? Dan warna yang dihasilkannya pun malah warna yang langka. Tidak berhenti di situ saja, Nechan membisikkan agar Alto tidak menahan diri, melainkan harus mengeluarkan semua kekuatannya. Dan pada akhirnya, kristal itu pun malah hancur karena tidak bisa menahan kekuatannya Alto lagi. Semua orang termasuk Parang lagi-lagi terkejut karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Parang pun menyebut kalau Alto mungkin setara dengan para penyihir tingkat Platinum Square. Setelah ujian praktek itu berakhir, Alto dan kawan-kawan pergi untuk meminta maaf karena telah merusak kristal mereka. Parang tidak mempermasalahkan itu dan dia langsung memberitahukan Alto kalau dia telah lulus ujian praktek. Sekarang Alto harus berusaha di ujian tulis saja. Sebelum mereka ujian tulis, Alto dan Nechan melakukan isi ulang mana di mana Nechan mentransfer mananya lagi ke Alto agar nanti kalau ada hal yang tidak diinginkan, Alto masih memiliki mananya lagi. Di waktu yang sama, murid yang berasal dari akademi lain tadi bertemu dengan Yora sang Platinum Square. Tapi pertemuan itu hanya singkat karena Yora membunuhnya demi mendapatkan nomor ujian anak itu.
Beralih ke adegan di mana Alto yang hampir telat dikarenakan adegan 18 plus tadi, dia akhirnya masuk ke ruangan ujiannya dan dia melihat ada orang yang lebih telat daripada dirinya, yang ternyata orang itu adalah Yora. Pantas saja dia mengambil nomor ujian dari anak tadi ya. Di tengah ujian berlangsung, Yora malah ketiduran dan membuat Alto sedikit heran, padahal sedang ujian kok malah tidur. Dia belum tahu kalau orang ini adalah penyihir Platinum Square. Yora pun bangun di menit-menit terakhir. Dia menyelesaikan ujian bronze itu dalam waktu yang sangat singkat. Tapi setelah dia menyelesaikannya, ada informasi dari seorang pengawas lainnya kalau ujian ini harus dihentikan dulu karena ada seorang murid yang mati di toilet. Hal itu membuat pengawas menyadari kalau Yora bukanlah peserta ujian. Setelah ketahuan, Yora pun mengeluarkan golemnya. Dia pun mulai menangkap sang pengawas. Tapi datanglah Parangs untuk menyelamatkan pengawas itu. Di saat itu, Alto dan para pengawas lain tahu kalau dia adalah sang kuasa ilahi, penyihir Platinum Square paling muda yang sangat jenius. Alto pun berasumsi bahwa dialah orang yang sangat jenius yang disebutkan oleh Sharol tadi. Dia ternyata orang yang paling jenius karena sudah menyelesaikan semua ujian dari bronze, silver, dan gold dengan nilai yang sangat sempurna. Tibalah Nechan untuk membantu Alto dan mereka pun sedikit kewalahan karena kekuatan Yora yang sangat tidak main-main. Di saat Lilia serta para tentara penyihir kerajaan ingin menolong Alto dan Parangs, mereka pun dihalangi oleh sihir penghubung ruang milik si Harry. Kemudian Alto dan Nechan serta Parangs terlibat adu kekuatan dengan Yora. Mereka pun sangat mudah dikalahkan. Lalu Yora menghancurkan semua bangunan di mana mereka tidak lagi berada di gedung ujian. Di saat Yora sudah menangkap Nechan, Alto pun dibuat marah. Saking marahnya, mana berwarna emas pun keluar dari tubuhnya. Dia menghancurkan golemnya Yora dengan mudah dan membuat Yora pun mengeluarkan golem yang lebih kuat. Dan ketika itu juga, Alto lagi-lagi dikalahkan. Melihat Alto yang terluka, Nechan memasuki mode iblisnya, tapi entah gimana caranya, Yora merantai Nechan seolah-olah dia adalah QB. Setelah dirantai, Nechan pun dipaksa berubah ke bentuk awalnya lagi, dan ketika itu terjadi, Nechan pun terkapar pingsan. Ketika Yora ingin membunuh Alto, tiba-tiba grimoire yang menyegel Nechan menolong Alto. Seorang arwah keluar dari buku itu dan ternyata dia adalah orang yang pertama kali mencapai dasar jurang sihir. Arwah itu menjelaskan kalau Nechan lah yang memintanya untuk disegel karena perbuatannya di masa lalu yang sangat kejam. Setelah itu Alto ditanya kembali apakah kau mau menerima Avermel apa adanya. Tanpa pikir panjang, Alto pun langsung menjawab iya mau. Dan ketika itu juga Alto diajak ke dalam ingatan Nechan yaitu 550 tahun yang lalu untuk melihat siapa dia sebenarnya. Waktu di dunia ini dan dunia asli sangat berbeda karena hal itu mungkin di dunia asli mereka hanya pergi sebentar. Alto diberi tugas untuk menyelamatkan Nechan di sini dan kalau gagal dia akan terjebak di sana selamanya. Dan itulah alur cerita anime Kisono Avermel kali ini. Untuk lanjutannya kita tunggu di next video. Saya narator dari anime Asu pamit undur. Bite kurete, hontou ni arigatou gozaimasu. Otsukare sama mata kono ne.